תראי, זה עדיין מתפוצץ, מיטל. Kali ini serangan Iran benar-benar menggila dan hancurkan kantor parlemen dan kantor Perdana Menteri Israel. Di mana baru-baru ini Israel telah melanggar perjanjian untuk tidak membuat kegaduhan dan tidak menyerang wilayah-wilayah di Timur Tengah. Namun otak busuk dan kelicikan Israel tetap melanggar perjanjian tersebut hingga melakukan serangan ke Gaza dan Lebanon, hingga Israel masih melakukan serangan ke dua kota Iran, yaitu Teheran dan Isfahan. Namun, Iran tak tinggal diam dan langsung membalas serangan ke Israel. Di mana serangan balasan Iran ke Israel yang menghancurkan kantor parlemen dan kantor Perdana Menteri Israel yang terletak di kota Yerusalem dan Tel Aviv harus hancur karena serangan rudal Iran. Bahkan serangan balasan rudal Iran ke Israel menewaskan 7 anggota parlemen dan 5 menteri Israel. Tak hanya itu, Menteri Keamanan Israel yaitu Itamar Ben-Gvir mengaku ketakutan usai serangan rudal Iran hancurkan kantor parlemen dan kantor Perdana Menteri Israel. Begini penjelasan lengkapnya. הערכות מצב, עבודה אינטנסיבית כאן בשטח וגם אני קיימתי אצלי במשרד שתי הערכות מצב. Dalam sejarah konflik Timur Tengah yang sudah syarat tragedi dan kekerasan, momen ini akan diingat sebagai salah satu titik balik yang paling dramatis. Kantor parlemen dan kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem dan Tel Aviv luluh lantak oleh rudal jarak jauh Iran yang diluncurkan dari luar angkasa. Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, yaitu Itamar Ben-Gvir yang mengaku ketakutan. Saya takut. Saya tidak pernah menyangka Iran akan membalas sebesar ini. Kami mengira mereka akan diam seperti Gaza, seperti Lebanon. Tapi ternyata mereka menyerang dari luar angkasa. Kami tidak siap untuk itu. Krisis ini berakar dari pelanggaran besar perjanjian gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Iran setelah konflik bersenjata 12 hari yang memakan banyak korban di kedua belah pihak. Dalam kesepakatan yang ditandatangani di bawah tekanan internasional, Israel berjanji untuk tidak menyerang wilayah-wilayah di Timur Tengah, khususnya Iran, Gaza, dan Lebanon. Namun, hanya dalam waktu beberapa hari setelah penandatanganan itu, Israel kembali meluncurkan serangan udara masif ke jalur Gaza, yang saat itu tengah menghadapi krisis kemanusiaan. Sejak 27 Juni 2025, serangan-serangan tersebut dikabarkan menewaskan lebih dari 350 korban sampai saat ini, dengan rumah sakit kewalahan dan infrastruktur sipil hancur total. Pihak internasional mengecam keras tindakan tersebut, namun Israel tetap melanjutkan operasi militernya. Tak hanya Gaza, Lebanon juga menjadi sasaran. Pada 28 Juni, sebuah serangan drone Israel di Mahruna menewaskan Abbas Al-Hassan Wahbi, kepala intelijen salah satu batalion elit Hizbullah, yaitu Radwan Force. Israel mengklaim operasi tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman yang didukung Iran. Selama bertahun-tahun, Iran telah dicap sebagai aktor pasif-agresif dalam konflik regional. Namun kali ini, mereka memutuskan untuk membalikkan citra itu. Dalam serangan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Iran meluncurkan rudal-rudal jarak jauh generasi terbaru, Soumar, Hofeizeh, Ya'ali, dan Paveh, mengarah langsung ke dua pusat pemerintahan utama Israel. Namun yang paling mengejutkan dunia adalah penggunaan teknologi SLV, Satellite Launch Vehicle, oleh Iran, sistem peluncur satelit seperti Simorgh, Zuljanah, dan GM-100 yang diam-diam telah dimodifikasi untuk membawa hulu ledak dan diarahkan secara presisi dari orbit rendah bumi. Rudal-rudal ini berhasil menghindari semua sistem pertahanan Israel, termasuk Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3. Serangan Iran menghantam tepat ke jantung simbolik dan administratif Israel, gedung parlemen, Knesset, dan kantor Perdana Menteri. Foto-foto satelit pasca serangan yang bocor menunjukkan kehancuran total pada struktur bangunan, puing-puing berserakan, dan asap tebal membumbung di langit Yerusalem dan Tel Aviv. Pemerintah Israel mengonfirmasi adanya korban jiwa dalam serangan tersebut, di mana serangan balasan rudal Iran ke Israel menewaskan 7 anggota parlemen dan 5 menteri Israel.
Kami mengira Iran akan bereaksi seperti biasa, retorika keras tapi tanpa aksi nyata. Namun kali ini kami salah besar. Mereka menyerang kami dari langit, dari tempat yang tidak pernah kami duga. Iran telah lama mengembangkan teknologi luar angkasa untuk program satelit sipil. Namun, banyak ahli pertahanan global telah memperingatkan potensi militerisasi dari sistem ini. Beberapa peluncur seperti Zuljanah dan GM-100 memiliki desain 2 hingga 3 tahap, mirip dengan rudal balistik antar benua (ICBM). Dalam pernyataannya, Iran menyebut bahwa mereka menggunakan kapasitas orbital untuk mengatasi pertahanan udara Israel. SLV kami diciptakan untuk eksplorasi damai. Namun, dalam situasi ekstrem, teknologi kami akan melayani pertahanan tanah air. Reaksi dunia internasional datang dengan cepat. Negara-negara di Eropa dan Asia menyerukan deeskalasi, sementara Menteri Pertahanan Israel, yaitu Itamar Ben-Gvir, menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Namun, di dalam negeri Israel, ketakutan telah berubah menjadi kemarahan. Demonstrasi muncul di beberapa kota menuntut pertanggungjawaban kepada para pemerintah Israel. Sistem pertahanan kami dibanggakan sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tapi ternyata, satu celah dari luar angkasa cukup untuk membuat semuanya runtuh. Hingga malam ini, situasi masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Iran menyatakan mereka tidak akan melanjutkan serangan jika Israel benar-benar berhenti menyerang wilayah Timur Tengah dan mematuhi gencatan senjata. Sementara itu, Israel mengumumkan bahwa mereka sedang menilai opsi militer lanjutan, meski tekanan internasional makin kuat untuk mencegah eskalasi lebih besar. Apa yang terjadi di Yerusalem dan Tel Aviv bukan hanya soal pembalasan antara dua negara musuh bebuyutan. Ini adalah sinyal bahwa era baru perang telah tiba, di mana langit bukan lagi batas akhir, tapi medan tempur selanjutnya. Ketika teknologi satelit dan peluncur luar angkasa digunakan bukan untuk eksplorasi, melainkan penghancuran, dunia harus bersiap menghadapi bentuk konflik yang sepenuhnya baru. Dan bagi Israel, pengakuan ketakutan dari seorang menteri pertahanan garis keras adalah bukti paling jujur. Mereka tak lagi menguasai langit, dan kali ini mungkin juga tak lagi menguasai arah perang. Berita kedua, begini pernyataan Menteri Pertahanan Iran, yaitu Letnan Jenderal Aziz Nasirzadeh, yang menolak permintaan IAEA dan PBB untuk memantau fasilitas nuklir Iran. Dalam pernyataan paling tegas sejak peperangan antara Iran dan Israel, di mana Menteri Pertahanan Iran, yaitu Letnan Jenderal Aziz Nasirzadeh, mengumumkan bahwa Teheran tidak lagi mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakses dan memantau fasilitas nuklirnya. Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel, terutama setelah serangkaian serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke wilayah Iran. Jenderal Aziz Nasirzadeh menyampaikan bahwa negaranya mengambil sikap tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas dan kedaulatan nasional. Undang-undang baru yang telah disahkan oleh Parlemen Iran memandatkan penghentian total kerja sama dengan IAEA. Kami tidak akan mengizinkan kamera-kamera IAEA terpasang di fasilitas nuklir kami. Kami tidak akan memberikan data, akses, maupun izin kepada Grossi dan timnya. Grossi secara resmi dilarang memasuki Iran. Keputusan ini menandai pergeseran besar dalam hubungan Iran dengan lembaga pengawas internasional yang selama ini bertugas memastikan program nuklir negara tersebut berjalan secara damai dan transparan. Dalam pernyataan yang lebih mengejutkan, Menteri Pertahanan Iran menuduh bahwa IAEA dan PBB tidak lagi netral. Ia mengklaim kedua lembaga internasional tersebut secara sengaja membocorkan informasi mengenai lokasi fasilitas nuklir Iran kepada Israel dan Amerika Serikat. Kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa informasi yang kami serahkan kepada IAEA telah disalahgunakan. Mereka secara sistematis memberitahu Israel tentang lokasi fasilitas strategis kami yang kemudian dijadikan sasaran serangan.
Menteri Pertahanan Iran menyebut insiden ini sebagai pengkhianatan internasional dan menambahkan bahwa keterlibatan lembaga-lembaga ini telah membuka jalan bagi serangan udara mematikan ke fasilitas-fasilitas militer dan nuklir Iran. Konflik ini menjadi salah satu eskalasi paling serius antara kedua negara dalam 2 dekade terakhir dan membuka kembali perdebatan global tentang program nuklir Iran. Dukungan atas langkah tegas Iran datang dari Rusia. Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, menyatakan bahwa keputusan Teheran untuk menghentikan kerja sama dengan IAEA adalah langkah logis dan strategis mengingat situasi saat ini. Iran memiliki hak untuk melindungi rahasia nasionalnya. Kami di Rusia bahkan tidak pernah membuka lokasi fasilitas nuklir kami kepada IAEA secara penuh. Itu bukan pelanggaran, melainkan perlindungan. Menurutnya, tindakan Iran adalah respons atas kegagalan lembaga internasional dalam menjaga netralitas dan kerahasiaan data yang diserahkan oleh negara-negara anggotanya. Seorang komandan senior dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, juga mengungkapkan bahwa Iran telah memindahkan sebagian besar material nuklirnya ke lokasi-lokasi tersembunyi dan terlindungi. Langkah ini menurutnya adalah upaya pencegahan dari kemungkinan serangan lanjutan. Kami tidak akan memberi kesempatan kedua kepada musuh-musuh kami untuk menghancurkan proyek-proyek strategis bangsa ini. Langkah-langkah protektif ini memperkuat kesan bahwa Iran tengah memasuki fase defensif total terhadap ancaman eksternal dan bersiap untuk konfrontasi jangka panjang. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sejak konflik Iran-Israel. Kunjungan itu membawanya ke Tiongkok, sekutu diplomatik dan ekonomi utama Teheran. Tujuannya menghadiri pertemuan para Menteri Pertahanan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Qingdao. SCO merupakan blok keamanan kawasan yang dipimpin Tiongkok dan Rusia. Dilansir dari media Iran, Menteri Pertahanan menjadi satu di antara 9 Menteri Pertahanan yang hadir. Pada pertemuan itu, Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun tidak secara eksplisit menyinggung konflik Iran-Israel. Namun, dia menegaskan posisi Tiongkok sebagai negara yang menentang dominasi sepihak. Unilateralisme dan proteksionisme tengah meningkat, sedangkan tindakan hegemonik semena-mena dan merundung telah merusak tatanan internasional. Praktik-praktik ini adalah sumber utama kekacauan dan bahaya. Dong juga mengajak negara-negara SCO untuk meningkatkan koordinasi, membela keadilan, serta menjaga stabilitas strategis global. Para peserta pun berkomitmen untuk memperkuat kerja sama militer. Nasirzadeh mengapresiasi dukungan Tiongkok terhadap posisi Iran. Dia berharap Tiongkok terus menjunjung tinggi keadilan, sekaligus memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga gencatan senjata dan meredakan ketegangan di kawasan. Meski tidak dicatat secara resmi sejak 2022, Tiongkok menjadi pembeli utama energi dari Iran. Bahan kimia buatan Beijing yang digunakan untuk bahan bakar rudal dikirim ke Iran beberapa bulan terakhir. Ketika ditanya apakah Tiongkok akan memberi dukungan militer kepada Iran sebagai sesama anggota SCO, juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok Zhang Xiaogang menjawab diplomatis. Tiongkok bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.